Apakah kalian percaya jika ternyata kita punya kekuatan super? Manusia sering kali meragukan dirinya sendiri. Kita melihat langit yang tinggi, samudera yang dalam, gunung yang menjulang, lalu bertanya, apa artinya aku di tengah semesta yang begitu besar? Tapi sejarah membuktikan manusia punya kekuatan yang seringkali ia sendiri tidak sadari. 1. Kekuatan fisik. Tubuh yang lebih tangguh dari yang kita kira. Tubuh manusia dirancang untuk bertahan. Ketika seorang ibu mengangkat mobil untuk menyelamatkan anaknya, ketika pendaki gunung bertahan di ketinggian dengan oksigen tipis, atau ketika atlet memecahkan rekor yang dianggap mustahil. Itu semua membuktikan bahwa batas fisik kita seringkali hambatan mental, bukan ketidakmampuan biologis. Otak kita memiliki sirkuit breaker alami yang membatasi kekuatan otot untuk mencegah cedera. Tapi dalam kondisi darurat, kendali itu bisa terlepas dan manusia tiba-tiba mampu melakukan hal-hal luar biasa. 2. Kekuatan mental ketika pikiran menentukan segalanya. Lebih dahsyat lagi adalah kekuatan pikiran. Seorang tahanan perang bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam siksaan hanya karena keyakinannya bahwa suatu hari ia akan bebas. Seorang anak miskin bisa menjadi profesor karena tekadnya mengubah nasib. Ilmu pengetahuan modern membuktikan, placebo effect menunjukkan bahwa pikiran bisa menyembuhkan penyakit. Meditasi bisa mengubah struktur otak. Orang yang percaya dirinya masih muda, secara biologis memang menua lebih lambat. 3. Kekuatan adaptasi. Spesies yang menaklukkan setiap lingkungan. Manusia hidup di gurun Sahara yang panas membara, di kutub yang beku, di hutan belantara, bahkan kini mulai menjelajah angkasa. Tidak ada makhluk lain yang bisa tinggal di begitu banyak habitat ekstrim. Kita berevolusi bukan dengan cakar atau gigi tajam, tapi dengan otak yang mampu berinovasi. Ketika alam memberi tantangan, manusia menciptakan solusi. Api untuk menghangatkan, pakaian untuk melindungi, teknologi untuk menjelajah. 4. Kekuatan kolektif ketika manusia bersatu. Piramida, tembok besar China, misi ke bulan. Semua itu mustahil dilakukan sendirian. Keajaiban sesungguhnya adalah kemampuan manusia bekerja sama dengan skala masif. Bahasa, budaya, dan sistem kepercayaan memungkinkan jutaan orang asing saling mempercayai dan berkoordinasi. Tidak ada semut atau lebah yang bisa membangun peradaban. Hanya manusia yang bisa menciptakan kota, undang-undang, dan jaringan global. 5. Kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali. Kita punya kekuatan untuk memusnahkan hutan, mengotori lautan, bahkan memusnahkan diri dengan senjata nuklir. Tapi kita juga punya kekuatan untuk menanam kembali, membersihkan, dan berdamai. Setiap kali perang menghancurkan negara, manusia membangunnya lebih baik. Setiap kali wabah menerjang, ilmuwan menemukan vaksin. Krisis iklim mungkin tantangan besar kita, tapi sejarah membuktikan manusia selalu menemukan jalan ketika di ujung tanduk. 6. Kekuatan terbesar manusia memilih menjadi lebih baik. Binatang bertindak berdasarkan insting, tapi manusia punya kesadaran untuk memilih. Memilih mengampuni daripada membalas. Memilih berbagi meski sendiri kekurangan. Memilih berdiri lagi setelah jatuh berkali-kali. Kekuatan kita yang sejati bukan pada otot atau otak, tapi pada kemampuan untuk menentukan siapa diri kita. Seorang budak bisa memilih pikiran yang lebih merdeka daripada raja. Seorang gelandangan bisa lebih bahagia daripada milioner. Kita adalah makhluk yang belum sepenuhnya mengerti diri sendiri. Sains masih menemukan keajaiban baru tentang potensi manusia. DNA kita menyimpan memori leluhur. Otak kita bisa menyembuhkan tubuh dengan cara yang belum dipahami sepenuhnya. Kesadaran manusia masih merupakan misteri terbesar sains. Kita baru menggunakan sebagian kecil dari kapasitas sejati kita. Bayangkan apa yang bisa dicapai jika kita benar-benar percaya pada kekuatan sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dunia lebih bisa diubah dari yang kamu duga. Dan besok selalu menyimpan kemungkinan baru. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.